Halo semuanya, selamat siang. Ada yang tahu definisi ini? Ada yang bisa jawab apa itu ERP? Di sini ada yang dari daerah nggak? Asli Jakarta ada? Nggak ada asli Jakarta di sini? Oh iya. Aslinya mana, Mas? Orang kaya. Ben Hill, bos. EJOP-nya udah berapa itu? Berarti semuanya dari daerah nih rata-rata nih. Dari daerah luar Jakarta nih semua. Kalian udah tinggal di kota besar kok hidup gitu-gitu aja. Sudah di Jakarta tuh explore lah. Berarti ke kos dekat sini ya? Ada yang di Depok? Ngapain? Kuliah lu kan di sini. Kan saya emang orang lahir di Depok, asli Depok. Oh, lu nggak ngaku Jakarta ya? Ya maksud gue tuh Jakarta means Jabodetabek gitu loh. Ah ya, ada orang Bekasi di sini, Bekasi? Oke, satu KTP hidup KDM. Yeah. Oke, balik lagi deh, kita kuliah beneran deh. ERP apa? Enterprise Resource Planning. Ada yang bisa dan berani menjelaskan ke gua apa itu ERP? Oh, masnya mirip Rian The Massive. Tahu Rian The Massive gak, Mas? Gak tahu. Rian The Massive. Apa lagunya coba? Kau membuat. Apa itu judulnya? Cin. Ada orang yang pernah bilang Mas mirip Rian The Massive nggak? Ada. Mas ini yang main handphone tuh. Pernah dibilang mirip saya nggak? Tapi mirip Zawin nih. Zawin. Mirip Zawin banyak yang bilang. Zawin sering dibilang mirip saya tapi. Iya. Ya udah, siapa yang berani jelasin ERP? Ketawa aja kalian, kuliah ini kuliah. Siapa yang berani jelasin ERP? Apa yang lu tangkap selama lu kuliah di sini tentang ERP gitu? ERP itu kayak semacam pengelolaan suatu bisnis gitu, Mas. Pengelolaan bisnis, pengelolaan, oke. Kayak dari divisi-divisinya mungkin kayak keuangan, SDM, terus yang mengatur rantai pasok dari perusahaan gitu. Oke. Siapa namanya, Mas? Akbar. Akbar, tepuk tangan dong untuk Akbar. Keuangan, SDM, apa lagi? Divisi. Nah, ada lagi yang mau nambahin? Oke, siapa namanya, Mbak? Syafa. Silakan Syafa tanpa marwah. ERP itu dia kayak sebuah sistem, biasanya itu yang terintegrasi secara online atau aplikasi. Oke, aplikasi. Dan kayak lain Microsoft tuh kalau nggak salah nyambung juga ke ERP. Integrasi. Oke. Ada lagi yang mau nambahin? Ayo. Siapa yang mau nambahin tentang ERP? Oke, meja ini duluan. Mungkin kode ERP itu ada modul-modulnya dalam modul. Mo. Kalau yang saya tahu itu ada human resource, Hmm. ada sales and distribution, ada juga inventory, produksi, terus finance, sama yang terakhir yang manufaktur juga sama purchasing. Purchasing, supply chain gitu ya. Oke. Satu lagi deh. Dari sini. Ada yang mau kalian tambah atau insight kalian tentang ERP? Apapun yang kalian pikirkan soal ERP gitu. Ayo. Let's go. Nah, itu dia. Oke, teman-teman. Inilah yang kalian semua dapatin soal ERP ya. Ya, dia pengelolaan, dia kelancaran bisnis, dia modul, dia online, dia aplikasi, dia yang bikin bisnis itu jadi lebih gampang. Buat mengintegrasikan berbagai fungsi dalam perusahaan. Oke. Kayak dalam keuangan, akuntansi, kayak dan lain-lain gitu, Mas. Oke. Semua yang kalian udah jelasin itu benar soal ERP. Nah, sekarang kita tinggal elaborate ini semua, kita kombinasikan ini semua jadi satu pemahaman yang ketika kalian ditanya apa itu ERP, kalian bisa menjawab seperti pakar. Gini. ERP itu, ini apa teman-teman? Yuh, pintar.
Tahu deh yang berotak. ERP itu otak. Apa fungsi otak? Berpikir, mengintegrasikan, memerintah, mengkoordinir, membuat semuanya jadi harmoni dalam tubuh kita. Iya kan? Nah, adanya ERP itu mengkoordinir semuanya itu kerja dengan benar, kerja dengan baik. Yang mana itu balik lagi kepada tujuan perusahaan berdiri apa teman-teman? Mencari keuntungan. Supaya keuntungan itu bisa dimaksimalkan. Sama kayak manusia, supaya hidup kita itu dalam bentuk yang paling menguntungkan dari yang bisa kita peroleh. Makanya kita diberi otak. Makanya hidup kita seharusnya jauh lebih efektif dan lebih efisien ketika kita mengoptimalkan otak kita dengan benar gitu. Jadi kata kunci dari ini ya ini semula. ERP itu yang mengelola, ERP itu yang mengkoordinasikan, bentuknya bisa aplikasi, dia terintegrasi, dia ngurusin SDM, keuangan, inventory dalam bentuk muncul dan membuat kelancaran bisnis. Dan ini semua kalian udah definisikan dengan baik, tinggal kalian rangkum dan kalian mengerti konsep dari ERP itu sendiri. Dan itulah yang selama ini kalian pelajari di dalam kuliah. Benar? Ini bukan istilah pertama yang kalian dengar kan soal ERP? Oke. Ada yang bisa kasih contoh ke gua apa aja ERP yang ada? Microsoft Dynamics apa? Microsoft Oracle. Yang kalian udah pakai untuk kuliah yang mana? Odoo ya. Oke. Betul. Dan sangat fungsional ya. Masih sama kayak lu pakai CapCut versi tidak bayar. Masih bagus. Still good. Kok diem? Dan ini salah satu ciri positif loh. Jarang-jarang gue dapat di tempat kuliah orang paham apa yang mereka pelajari gitu loh. Jadi gue udah bisa masuk ke hal yang lebih rumit nih sebenarnya. Kalau nggak kita breakdown ulang ini. Mana yang kalian pilih? Yang lebih rumit kah atau kita ulangin lagi ini? Nah. Wah itu dia. Itu dia yang lebih rumit. Mari kita bicara soal cost controlling. Cost controlling. Lu sengaja mancing gue ya. Biar gue selip lidah gitu. Enggak. Pernah belajar soal cost controlling? Nah, kan gue hampir salah tulis kan. Ada yang pernah belajar soal ini? Atau memahami isu ini? Atau mendengar soal cost controlling? Siapa yang tahu soal cost controlling? Apa itu cost controlling? Kawan-kawan semua? Ada yang bisa menjawab? Pengendalian biaya. Benar sekali. Iya. Ini N. Ini ID. Pengendalian biaya. Nah itu dia. Itu yang gue maksud. Gitu seharusnya kuliah gitu loh. Dan nggak salah. Kenapa hal simpel dibikin rumit? Iya kan? Nggak salah loh. Pengendalian biaya. Nah sekarang siapa yang bisa ngasih ke gue? Apapun yang kalian pikirin soal pengendalian biaya. Terus kalian sampaikan ke gue. Oke, yang mana duluan? Nah, oh ya boleh. Jadi cost controlling itu menstabilkan masalah biaya yang ada di perusahaan. Stabilitas, wow, oke. Kenapa dia harus stabil? Karena kalau misalkan rugi bangkrut mas. Oh, supaya tidak bangkrut ya? Iya. Supaya sebagaimanapun kita kontrol biayanya agar perusahaannya itu bisa berjalan terus. Oke. Eksistensi perusahaan. Kenapa perusahaannya harus berjalan terus? Karena mereka ingin menjalankan perusahaannya dan mencari untung. Oke, mencari untung. Wah, jawabannya oke sih. Jangan lu bilang karena ingin berbakti kepada nusa dan bangsa. Salah. Namanya perusahaan. Let's go, Mas Depok. Siapa namanya? Mas Akbar. Yuk. Sebenarnya kurang lebih mirip, cuman mungkin didetailin lagi kalau di pengendalian biaya itu kita melihat dari kita pengeluaran kita, dari pengeluaran perusahaan dan juga pemasukan. Jadi keduanya itu tidak boleh apa ya? Yang pengeluaran lebih banyak terlalu drastis. Jadi ya kurang lebih harus seimbang juga sih. Dan itu juga untuk sama kayak yang tadi ada jelasin supaya tidak bangkrut dan masih bisa mencari cuan-cuan lagi. Oke, berarti pengendalian dalam pemasukan dan pengeluaran ya. Oke. Nah, pertanyaannya, apa bedanya dengan perencanaan?
Apa bedanya dengan pengendalian biaya dengan perencanaan biaya? Dengan pengawasan biaya? Pemahaman sendiri lagi. Nggak apa-apa, it's okay. Kalau misalnya perencanaan tuh ya kita belum tahu nih. Itu buat apa aja. Oh. Sedangkan kalau pengendalian kayak bisa kita tahu kita butuh peralatan A, peralatan B. Nah, kita tuh gimana cara mendapatkan cost-nya itu yang sesuai lah sama budget kita. Jadi perencanaan itu sifatnya proyeksi, prediksi, estimasi, betul banget. Sedangkan cost controlling, CC lah kita bilang ya. Cost controlling udah eksis, udah ada, udah terjadi. Terus apa lagi? Berjalan dan sebagainya. Oke, ada yang mau nambahin lagi? Yang udah ngeprom? Let's go. Gue nggak pegang handphone, kalau nggak gue yang ngeprom nih. Ya. Kalau yang pengawasan biaya itu kayak proses pemantauan dan evaluasi dari sistem pengendalian biaya yang udah dilakukan. Oke, kalau pengawasan itu evaluasi ya. Evaluasi. Terus evaluasi dari yang sudah dilakukan, yang sudah terjadi, yang duitnya udah habis. Ya misalnya kayak, tapi bisa nggak pengawasan dilakukan ketika itu berjalan? Oke. Misalnya KPK melakukan pengawasan atas korupsi, teman-teman. Apa yang diawasin? Tindakan korupsi yang sudah terjadi atau sedang terjadi? Sedang terjadi dan sudah terjadi. Oke. Nah ini, sekarang karena dua hal ini yang akan kita bicarakan ERP dalam cost controlling. Nah ini yang makanya bakal gue jelasin ke teman-teman semua bagaimana menerapkan ERP dalam mengendalikan biaya dari perusahaan, organisasi atau institusi tempat lu bekerja. Jadi teman-teman, cost controlling ini, tadi kan gue nanya pengawasan, gue nanya perencanaan, gue langsung pelaksanaan. Nah, kalau itu semua benar, tinggal kita tambah. Cost controlling itu meliputi semua proses dari mulai planning, eksekusi, pengawasan, sampai evaluasi. Nah, ini semua itu mencakup scope of work-nya cost controlling. Jadi dari awal pun cost controlling itu sudah dilakukan dalam tahap perencanaan. Kenapa ini semua diperlukan? Kenapa cost controlling ini diperlukan? Simple, efisien, efektif, memperbesar margin, best choice. Jadi dengan kita melakukan cost controlling pada proses bisnis kita akan mendapatkan pengeluaran yang efisien, efektif, marginnya lebih besar, terus itu jadi pilihan yang terbaik. Karena pada akhirnya cost controlling ini bicara soal numerik, bicara soal angka, data, realitas. Nah, dari tahun 70-an waktu itu masih manual semua, nggak terintegrasi dengan baik. Konsep ini udah diciptakan ya sampai sekarang. Akhirnya cost controlling ini benar-benar mempengaruhi eksistensi perusahaan itu berjalan atau tidak. Banyak perusahaan yang sebenarnya punya bisnis yang bagus, bisa menghasilkan revenue yang besar, tapi harus hancur karena mereka tidak melakukan cost controlling. Biayanya itu tidak dikendalikan, tidak ada pencatatan, tidak ada pelaporan, atau ada pencatatan tidak ada pelaporan, atau ada pencatatan pelaporan tapi tidak detail sehingga tidak tahu sumber masalahnya. Dan akhirnya mereka semua bingung,
margin gue udah untung nih. Tapi kenapa perusahaan gue tetap kolaps? Nah, bentuknya salah satunya misalnya kayak gini. Lu punya coffee shop nih. Lu punya coffee shop yang lu hitung cuma revenue aja. Yang lu hitung revenue sama cost. Tahu cost itu apa? Biaya. Revenue, pendapatan. Lu lihat, tiap hari orang rame nih, rame banget. Lu sell itu bisa 300 cup. Atau 3000 cup lah. Tapi ujung-ujungnya tiap bulan selalu minus, merah. Nah, cost yang lu hitung itu cuma biaya pegawai doang nih. Biaya pegawai doang. Biaya gaji pegawai. Logistik. Harga biji. Ya kan? Atau apa lagi? Biaya listrik lah, operasional. Sewa sifatnya itu fixed cost ya. Ini variable cost. Kalau fixed cost itu bisa lebih dipetakan. Nah, karena lu nggak melakukan yang namanya cost controlling, lu nggak tahu nih harga biji itu naik turun. Lu cuma melihat naik turunnya 1000, 2000 ya. Jadi nggak dihitung variabelnya atau nggak dikasih rate space ini untuk di adjust. Lu nggak ngelihat produktivitas pegawai lu nggak kasih KPI. Mereka telat buka toko lu, kecepatan mereka kerja juga jadi lambat, tingkat kepuasan konsumen menurun dan sebagainya. Lu juga nggak ngitung nih biaya dapur lu, tingkat kenaikan listrik berapa. Akhirnya apa? Akhirnya karena lu ngitung selama ini revenue cost aja lu bingung. Ini nggak lu adjust sama sekali akhirnya. Ketika biji kopi itu naik, harga biji kopi ini misalnya naik nih teman-teman. Ya kan? Katakan antara 1000 jadi 2000, tapi harga kopi lu tuh masih 19.000 nih. Dan lu berpikir kenaikannya sebenarnya minor, tipis. Untuk apa gue naikin barang? Untuk apa gue adjust gitu? Dan akhirnya itu yang bikin perusahaan lu bleeding. Tapi di satu sisi lain, dalam konsep ekonomi juga harus dipikirkan kenaikan itu di titik equilibrium mana yang paling pas. Ya kan? Jadi kalau naik 3.000 dalam 3 bulan berarti gue bisa nih naikin segini. Nanti permintaan bakal naik segini, penawarannya juga bakal menyesuaikan dan lain sebagainya. Nah, untuk itulah cost controlling itu ada. Rasanya kalau kita punya bisnis pasti ini semua dipikirin kan? The fact enggak, teman-teman. Bahkan Nike. Kayak gimana ngeja Nike. Bahkan Nike itu pernah hampir bangkrut gara-gara ini. Problem ini. Bukan gara-gara sales yang buruk, bukan gara-gara produktivitas, bukan gara-gara tidak ada demand. Di Indonesia yang pernah mengalami ini jelas Garuda Indonesia. Secara sales mereka ini nggak kurang lah. Tiap orang kalau punya pilihan, kalau punya kesempatan gitu untuk naik pesawat, kalian bakal pilih Lion atau Garuda? Kalian bakal pilih Batik atau Garuda? Kalau misalnya harganya Garudanya 1 juta, harga Batik 800, mana yang kalian pilih? That's it. Tapi makin kesini pesawatnya Garuda semakin sedikit, semakin mahal. Tapi sebenarnya demand-nya semakin ada karena brand-nya, karena pelayanannya dan lain sebagainya. Karena mereka tidak melakukan cost controlling dengan benar. Tidak dihitung biayanya, tidak dihitung detailnya, tidak dihitung benar-benar planningnya, dan evaluasinya juga asal-asalan. Bahkan laporan keuangan itu pernah palsu di tahun 2018. Flag carry loh, BUMN 2018 klaimnya profit, ternyata rugi. Dan segitu pentingnya melakukan tindakan cost controlling. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman. Ini dasarnya dulu deh. Ini kopi enak di mana sih? Hah? Di mana itu? Di epicentrum di bawah. Oh, good. Ada yang belum ngopi? Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Belum. Tapi ngerti yang gue jelasin. Kalau nggak ngerti, angkat tangan, bang lu nggak jelas, sumpah. Udah, nggak apa-apa.
tolong. Gue minta tolong dan supaya gue paham, supaya ini bisa jadi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman semua dan AdSense yang bermanfaat buat gue. Jadi ya, mari kita bekerja sama gitu. Oke, dari apa yang gue jelasin, gue tes, berarti kalian semua udah ngerti ya. Apa itu fungsi cost controlling? Setiap meja jawab satu. Let's go. Satu, meja satu, table satu. Kok ketawa sih? Satu poin. Kalau 1 poin ya? Yap. Pengefisiensi biaya. Efisiensi biaya. Correct. Table 2 apa? Memperbesar margin. Gitu dong. Kuliah itu harus kreatif, teman-teman. Table 3. Yang di sini. 3. Ayo. Mengurangi resiko kerugian. Table 3 masih ada yang mau nambahin? Apa? Nilai kinerja keuangan. Kinerja keuangan. Oke. Nilai kinerja keuangan. Udah masuk di sini nih. Memantau pengeluaran bisa. Bisa juga. Monitoring. Yayasan amal. Oke. Ada yang mau nambahin lagi? Saran penghematan. Saran penghematan, ya masuk penilaian kinerja keuangan. Good. Efisiensi. Stabilitas, oke. Ada satu poin yang penting, decision making. Tulisan gue kebaca kan ya? Jelek aja kan? Tapi nggak, masih kebaca kan? Oke. Nah inilah fungsi cost controlling itu dilakukan di perusahaan. Dari penjelasan kita tadi ya, efisiensi biaya, memperbesar margin, mengurangi resiko kerugian, penilaian kinerja keuangan, monitoring, dan decision making. Dari sini kalian udah dapat bayangan nggak fungsi ERP di sini itu seperti apa, teman-teman? Dari apa yang kalian pelajarin soal ERP ini, soal aplikasi ini, soal integrity ini, soal otak ini. Dan semua proses ini dulu itu hal yang sulit loh. Dan memakan waktu banget gitu loh untuk melakukan pencatatan, untuk pembuatan pelaporan, untuk analisis dan segala macam, dan semua itu selesai dengan ERP. Nah, ERP itu kuncinya bukan di IT-nya, tapi manusianya, sumber dayanya, SDM-nya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi kalau kalian di sini mau jadi pegawai atau pengusaha? Siapa yang mau jadi pengusaha? Katakan dong. 1, 2, mantap. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi pegawai? Jadi pekerja? Saya mau jadi bos tambang. Hah? Itu pengusaha, bos. Bukan karena dia ada hajinya, itu nggak jadi pengusaha. Berarti nama lu siapa? Ale. Haji Ale. Hei, mantap. Asal jangan nambang di Raja Ampat, nggak boleh. Nambang di tempat yang memenuhi syarat. Nah, Masih anget, Mas. masih rame tuh view-nya. Oke. Jadi Ale mau jadi bos tambang. Yang mau jadi passion gue tuh ya udah kerja sama orang, nggak ribet. Ada nggak? Waduh, that's good. Ada lagi? Mas juga? Pengusaha. Oke. Yang mau jadi influencer, easy money. Reza Arab. Nah, iya. Oke. Itu. Ada yang mau jadi influencer, content creator, public figure? Jadi orang terkenal, easy money loh, bos. Beneran easy money. Lagi tiduran aja, duit gue lah. Beneran, serius. Dan kalau lu jadi influencer, lu bisa jadi apapun. Besoknya lu jadi DJ juga bisa, gitu. Terserah lah influencer. Mau. Nah, itu dia. Ada lagi nggak? Bikin konten. Tinggalin besok-besok. 300 juta deh.
Dan itu tuh duit yang sangat sedikit untuk seorang influencer. Nah itulah. Ada yang mau jadi influencer lain? Jadi istrinya Pangeran Dubai nggak ada? Istri pangeran. Itu menarik tuh. It's okay. It's okay. Mungkin kalau pangeran Dubai kejauhan, pangeran Andara gitu. Enggak Cipung juga. Cipung terlalu kecil, kasihan Mbak ya. Jadi it's okay. Mimpi Anda tetap dijaga, Mbak. Mungkin ya nggak pangeran Dubai is okay, tapi masih banyak orang kaya yang lainnya. Nggak apa-apa. Ada lagi yang punya cita-cita yang kayaknya gue malu ngomongnya, tapi gue pengen banget tahu gitu, ada nggak? Jadi konglo. Mau jadi apa Mas Jakarta? Mas Ben Hill? Hah? Nah itu ciri-ciri orang yang udah kaya tuh. Pasti kalau lu nanya ke orang kaya, lu mau jadi apa? Gue pengen nggak bisa jadi apa-apa. Udah melekat. Gitu. Mas yang di ujung, yang pakai batik, kenapa? Hah? Pengusaha apa pengennya spesifiknya? Oh menarik. Apa transportasinya? Oh, pengusaha logistik. Oh, yang nyemain kapal ke nikel Raja Ampat. It's okay. Bukan Raja Ampatnya, tapi itu salah satu peluang bisnis yang luar biasa sekali. Itu silent rich itu biasanya. Karena orang-orang nggak tahu lu kaya gitu gara-gara itu. Salah satu orang terkaya di kota tempat gue tinggal dulu, kerjanya apa? Sampah. Ngelola sampah. Tapi cuma dia yang ngelola sampah itu di kota itu. Makanya dia kaya. Apapun cita-cita kalian, apapun yang pengen kalian capai, apapun yang kalian pengen tuju, se-weird apapun itu, setidak mutu apapun itu di mata orang lain, ya sudah itu adalah cita-cita kalian yang harus kalian banggakan gitu. Nggak perlu kalian umbar juga, tapi jangan pernah menyesal dengan apa yang pengen lu tuju. Apapun. Jadi istri pangeran Dubai, it's okay, it's good. At least dia tahu yang mau dia lakuin. Jadi lu urus paspor. Atau mau jadi apa tadi? Pekerja. Kenapa Mbak mau jadi pegawai? Karena saya orangnya nggak mau ribet. Nah, rasional. Iya rasional ini dalam ekonomi ya pilihannya rasional, bukan pilihannya tidak rasional. Ada trade off kan? Ya enak, jadi pegawai dengan gaji payroll bulanan tuh enak. Pulang udah selesai. Pulang ke rumah tuh udah selesai ya kerjaannya, sudahlah. Dikerjain sebisa mungkin, yang penting gue payroll-nya tetap, apalagi lu PNS kan, sampai mati pun dijamin sama negara gitu. Jadi pebisnis, jadi pengusaha, pulang pun bisa jadi masalah yang baru itu. Lu selesai dari kantor, lu pulang, lu capek, istri lu marah kan, lu mau marah lagi takut ya kan. Dan semua hal yang tadi, sebuah hal pekerjaan, semua profesi tadi, semua hal-hal yang tadi kita jelasin itu butuh yang namanya cost controlling. Bahkan ketika lu jadi istri pangeran Dubai, sure, kalau pangerannya mati, lu mengelola uang nggak bisa, ya kan? Misalkan dari Udah dari teknik, udah belajar ini ya. Kalau lu nggak belajar ini, nggak bisa. kita sewa orang, Lu nggak akan kepikiran sewa orang karena lu nggak berpikir ini penting. kita kan makanya belajar. Nah, karena lu udah belajar dan lu jadi istri pangeran Dubai, lu tahu ini penting. Iya, dan karena lu mager, lu sewa orang yang profesional. Betul? Karena lu nggak kuliah, lu nggak tahu ini sewa orang nih. Harus penting. Oke? Nah, itu. Jadi pekerja juga kayak gitu. Lu mau nyicil KPR gimana, Bos? Kalau lu nggak punya cost controlling yang baik. Jadi pengusaha, harga mati itu. Lu bisa harus mengendalikan biaya yang lu keluarin. Karena kalau enggak, gue bicara di sini bukan sebagai orang yang sukses, tapi sebagai orang yang gagal. Coffee shop ini contohnya, itu coffee shop gue sendiri. Kok bleeding terus ya lu? Orang kan rame gitu. Pas gue bongkar lap Q-nya, gue bongkar catatan operasionalnya. Iya ya. Terus gue gamang gitu, naikin 19.000 ke 20.000 itu bisa sangat
berpengaruh tuh sama harga-harga mahasiswa waktu itu dekat UNJ. Jadi dari situ gue benar-benar di usaha-usaha selanjutnya ya sedetail itu untuk ngatur dan ngitung. Bahkan operasional kayak ojek tiap hari. Lu ngojek nih tiap hari ke kampus, pernah ngitung nggak pengeluaran lu berapa? Pernah. Berapa mas? Sebulan? Kalau sebulan itu, let's say sehari itu kalau misalkan kalau situ pakai Gojek 16.000 itu cuma satu kali berangkat. Kalau misalkan 2 kali berarti 32.000. 32.000. Sehari itu 32.000 dikali 960 ribu. Terus lu bilang nggak ke orang tua lu? Bilang. Terus orang tua lu bilang apa? Akhirnya disuruh pakai motor aja. Dibeliin? Enggak, ada motor. Maksudnya pas pada saat itu Oh, kita dulu. oke. Nah, itu salah satu contoh cost controlling tuh. Kalau lu nggak ngelaporin ke orang tua lu nggak tahu itu problem kan. Tapi karena lu mencatat, dan teman-teman dari sini yang memang kita harus belajar banget, nggak ada salahnya lu mencatat pengeluaran lu setiap hari. Bahkan sedetail mungkin. Dan itu masih gue lakukan. Walaupun mungkin teman-teman kalian bakal ada tuh orang-orang, udahlah hidup cuma sekali gitu doang dicatat gitu kan. Padahal ya nggak berhubungan juga sebenarnya. Jadi catat detail, benar-benar detail. Lu biaya kopi lu berapa per hari berapa, dan enak banget komparasinya nantinya. Seminggu aja lu lakuin nih. Hari Senin lu keluar duit berapa, Minggu keluar duit berapa, lu kayak dapat enlightenment. Lu kayak dapat wahyu gitu. Ternyata manusia seperti ini saya ya. Gila. Oh, gue keluar duit segini-segini. Itu nggak akan otomatis jadiin lu orang yang pelit. Tapi mungkin lu bakal pelit, tapi ya. Tapi itu akan in the good way. Bakal bikin lu tahu apa yang lu lakuin dan apa yang harus dibenahi. Bukan cuma dalam keuangan lu, tapi dalam hidup lu sendiri gitu. Misalnya lu ternyata terlalu banyak mengkonsumsi gula nih 1 minggu nih. Terus lu udah oversize, ukuran celana lu udah 36, 38, ada yang sampai di situ. Gua 38 sih BTW. Dan itu lumayan stres. Dulu waktu gua masih awal-awal jadi PNS, duitnya belum ada juga, waktu itu masih duit tunggu. Gue punya satu masalah waktu itu. Masalahnya adalah semua baju gue kesempitkan. Ini masalah nih. Semua baju gue kancingnya udah ngeletak, tahu kan? Oh iyalah, sama bagiannya lain. Apa coba? Tangan. Ini udah kesempitan nih. Ini benar-benar real story. Karena gue ngitung semua pengeluaran dan pendapatan gue ngitung ketersediaan kas gue. Gue nggak mungkin membeli baju di eksekutif. Kalau apalagi Uniqlo ya, apalagi H&M ya, apalagi Zara ya, nggak mungkin sekali gitu loh, apalagi Armani gitu. Eksekutif aja gue nggak mampu. Berarti lu beli baju yang lebih murah bang, pengen gue seperti itu. Ada brand namanya Alisan. Erigo belum ada waktu itu. Belum ada. Dan kalau ada gue nggak beli deh kayaknya. Kurang. Alisan waktu itu. Alisan itu untuk tanya dosen-dosen kalian lah, atau bapak ibu kalian, itu familiar sekali nih kemeja, murah dan oke. Dan ternyata gue juga nggak mampu teman-teman untuk sekadar beli Alisan. Apa yang gue lakukan? Menurut kalian apa yang gue lakukan waktu itu? Ngotrip. Jaksel banget. Itu benar. Lagian kantor gue dekat Senen, gue ngetrip, bener-bener ngetrip. Sampai gue sadar itu sesuatu yang salah ya, gue ngetrip waktu itu di Senen, bal-balan, gue dapatlah 10.000 gitu loh kemeja. Dan harus dicuci di air panas ya. Karena gue belinya bukan yang dipajang loh, yang di bawah-bawah ini. Ini tinggal ganti aja kacangnya. Tapi juga nggak cukup nih ngetrip. Akhirnya apa yang gue lakukan? Intermittent fasting. Puasa, diet, workout. Dan akhirnya nggak ada cost yang keluar untuk beli baju yang lama masih bisa gue pakai. Jadi sampai sekarang itu kemeja yang gue pakai ya kemeja yang gue beli bahkan waktu kuliah. Beberapa yang nggak gue pakai karena udah nggak muat lagi, dan gue ngerasa ya udahlah segini aja lah badannya, ngapain untuk lebih kurus lagi gitu. Tapi kalau yang masih bisa dipakai ya gue pakai dan masih terawat dengan baik. Dan itu sangat-sangat membantu gue dalam merencanakan planning keuangan gue ke depannya.
planning investment gue, planning bisnis gue, mitigasi resiko gue dan lain sebagainya. Cuman gara-gara nyatet duit gue sisanya berapa, tiap hari gue ngeluarin rata-ratanya berapa, kapan rata-rata paling banyak gue ngeluarin duit, kapan paling sedikit, dan hidup seperti apa yang lagi gue jalanin waktu itu. Dan itu jadi kebiasaan atau habit yang akan benar-benar membantu teman-teman semua dalam menemukan bentuk terbaik dari kehidupan yang kalian inginkan. Karena kita semua ingin kaya, benar? Ada yang, gue alergi gitu, jadi orang kaya, nggak ada kan? Nggak ada. Pengen, semua orang pengen kaya. Kaya itu bukan sesuatu yang dosa gitu. Tapi bagaimana mencapainya itu yang penuh dengan masalah sebenarnya. Banyak orang yang salah berpikir instan. Oh kalau gue ngelakuin ini dan akhirnya judol jadi marak. Ada yang main judol di sini? Ngaku aja. Ngapa tunjuk-tunjukkan berempat ini? Main di mana, Mas? Itu yang bikin kita sering terjebak, dan semuanya itu dimulai dari kebiasaan kecil yang berkaitan sama cost controlling. Sekarang kita masuk ke scoop yang besar, yaitu perusahaan. Ada pertanyaan bersifat personal juga nggak apa-apa, teman-teman, santai aja. Jadi jangan pernah dibatasi, bahkan pertanyaan tabu sekalipun is okay. Prinsipil. Nggak pakai E. Prinsipil kopi. Itu di Rawamangun bertahan 3 tahun. Sebenarnya masih bisa jalan. Terus yang punya sewa malah naikin biaya sewanya 5 kali lipat. Nah itu juga jadi pelajaran. Jadi kalau bisnis yang sustain itu memang harus dibangun dari land sendiri ya. Jadi nggak ada hal-hal kayak gitu. Terus karena kita nggak mau, akhirnya ya udah kita jaga hakinya sampai kapanpun bisa dibuka. Dan gue emang rencananya buka waktu kampus sudah berdiri. Tapi setelahnya sama yang punya sewa, setelah kita cabut, dia bikin bisnis kopi di situ. Klasik kan? Berarti menurut dia kayak ide bagus, Mas. Ide-idenya Mas. Ya karena rame banget, dan dia cuma merubah namanya, semuanya udah kita layout. Tapi ya dia cuma bertahan 1 tahun sudah itu tutup. Karena kan bisnis gak sesimpel itu ya. Apalagi bisnis F&B itu salah satu yang paling repot. Dia sengaja dong, Mas. Dan bahkan itu 2 pegawai kita di approaching. Teman makan teman. Iya. Dan gue izinin. Nggak apa-apa, gue fair kok, masuk ke ya kalau terlalu sensitif kita hidup susah juga kan. It's okay kalau gaji lu bagus ya omah, gue setuju, dan lu ngapain minta izin ke gue gitu. Dan beneran mereka kerja. Kirain kan mereka bakal tersentuh ya. Tidak tersentuh. Oke, ada pertanyaan lain? Iya. Ini kayak berkaitan sama tadi coffee shop gitu sih. Nah. Nyewa tempat kan? Iya. Dan itu tega kan orangnya naik ke 5 kali lipat. Menurut Mas sendiri, better kita ngumpulin duit terus kita beli tempat kayak misal di rukonya nih. Yeah. Atau kita nyewa bertahun berkala gitu kan. Oh, mending langsung nunggu beli dulu atau sewa dulu sambil ngumpulin duit. Ya antara beli atau sewa buat bikin usaha itu. Oke. Tergantung. Kalau lu tinggal di Ben Hill dari kecil bisa nih. Tapi karena lu orang Depok, ya. Ya siapa tahu jauh lebih kaya Ayu Ting Ting Depok. Mau beli 10 ruko ayu dia. Ya tergantung kapital yang kita miliki kayak gimana. Choice itu best-nya selalu didapat dari latar belakang dulu nih. Makanya gue nggak suka sama financial planner yang main nyamaratain orang. Oh ini loh keputusan finansial terbaik. Semuanya itu harus dari latar belakangnya dulu. Kapitalnya dulu. Kapital itu bukan cuma money capital, tapi ada yang namanya human capital. Kalau human capital lu 100 nih, dari skala 1 nih, money capital lu 10, ya tinggal dicocokin aja gitu loh. Ada orang yang punya duit lebih banyak, tapi gue nggak akan menyarankan dia untuk beli dulu kalau ternyata dia nggak paham sama bisnisnya. Tapi ada orang yang maninya ngepas nih, tapi dia benar-benar tahu apa yang dia lakukan, probabilitas dia untung itu jauh lebih besar, ya mending dia langsung beli aja. Jadi semuanya tergantung konteksnya. Kayak kita kemarin dalam rencana kita emang kita berjalan di 3 tahun. Dari yang kita kumpulin tuh kita beli lahan untuk
buka coffee shop kita sendiri gitu. Blue Door. Oke. Ini coffee shop nggak sih? Nggak lah ya. Nah, di tahun ketiga ditutup bos. Ya kayak gimana? Nah, waktu itu sempat mikir untuk nyari lahan. Udah hampir dapat, tapi ternyata masing-masing dari kita udah punya bisnis sendiri yang lebih settle, akhirnya nggak jadi. Nah, itulah kenapa cost controlling balik lagi penting, karena ini akan menunjukkan kepada kita mana sih keputusan terbaik, kita beli langsung atau sewa dulu gitu. Itu. Kalian tahu McD? Nah, McD itu bisnisnya bukan bisnis ayam sebenarnya. Bisnis tanah, betul. Apa nama filmnya? Bisnis tanah. The Founders. Nah, itu PR kalian tuh, nonton The Founders. Di kuliah kemarin gue ngasih PR-nya nonton The Big Short gitu. Kalau lu nggak tahu, lu DM ke gue apapun yang lu tanyain gitu. Dan beneran mereka nonton Big Short dan mereka suka semua. Gue kuliah jadi semangat sekarang, Bang. Nah, sekarang kalian nonton The Founders itu. Belajar itu menyenangkan, teman-teman. Asli menyenangkan. Dari kecil tuh gue suka banget sama proses belajar gitu. Tapi gue gak suka banget sama sekolah gitu. Soalnya gue dipukulin terus sama guru gue. Jelek. Ya bandel. Jadi dulu SD gue SD Impress, teman-teman. SD Impress itu tempat sekolah orang miskin. Kalian pernah dengar istilah SD Impress? Sekolah, dia itu SD yang sangat-sangat kecil. SD gue tuh cuma 5 kelas, isinya 6. Kelas 2 masuk siang. Karena saking sedikitnya. Satu kelas itu bisa 50 orang dulu. Kenapa gue masuk SD itu bukan karena gue miskin. Karena teman-teman gue main bola masuk situ semua. Jadi ikutan. Sebenarnya nggak kaya juga, tapi ya. Dan gue ngerasain yang namanya, oh kayak gini ya, pendidikan dari dasar banget itu. Gurunya jualan es. Nilai paling tinggi itu siapa yang beli nasi gorengnya hari itu? Itu real di pedalaman Sumatera. Jadi nilai itu dinilai dari siapa yang beli nasi goreng dia, siapa yang beli es yang dia jual, siapa yang ikut kegiatan-kegiatan yang dia proyekin. Ya, pergi kemana, ntar bayar segala macam. Dan apesnya itu guru 3 tahun jadi wali kelas gue. Dan yang kayak gitu gue masih yakin sampai sekarang masih bertahan di sistem pendidikan kita. Makanya gue langsung bilang kalau sebenarnya belajar itu sangat-sangat menyenangkan dan sangat-sangat bermanfaat buat kita gitu. Punya hobi belajar tuh enak banget.